Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bertemu dengan saya Bu Fitri Arofiyati dari Magister Keperawatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, kita masuk di blok 2, yaitu terkait dengan research methodology atau metode penelitian. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan atau mendiskusikan terkait dengan konsep map, ya, atau peta jalan begitu ya, peta jalan penelitian ya, yang terkait dengan topik-topik penelitian yang nanti akan mahasiswa ambil gitu. Nah, di blok 2 ini materi yang nanti akan kita diskusikan lebih pada bagaimana cara kita mencoba untuk mendesain atau membuat peta jalan topik penelitian yang harus kita rencanakan, begitu ya. Baik itu nanti yang bersifat jangka pendek maupun yang bersifat jangka menengah dan jangka panjang. Nah, di sini nanti akan ada 5 ya, ada introduction, definisi, kemudian kata-kata kunci, mind mapping, dan juga bagaimana aplikasi kita untuk mind mapping ini. Nah, pada bagian yang akan kita bahas, fenomena yang mendasari pemilihan topik penelitian ataupun faktor-faktor yang terlibat di dalamnya, itu juga akan kita bahas. Kemudian juga bagaimana mind mapping itu akan diikuti dengan terminologi dasar pada mind mapping itu sendiri, ya, sehingga nanti apa, mahasiswa akan mampu membuat mind mapping sendiri, gitu ya, sesuai dengan topik yang memang disukai gitu. Nah, hal mendasar yang melatar belakangi perumusan mind mapping penelitian ini adalah bagaimana proses penelitian yang biasa dilakukan. Ketika merencanakan penelitian, seorang peneliti itu akan melakukan perencanaan, ya kan? Dia akan melakukan rencana-rencana apa saja. Yang pertama, yang terkait dengan waktu. Berapa lama sih rencana penelitian itu akan dilakukan? Ya, bisa dalam hitungan bulan, atau mungkin kalau penelitian itu sifatnya besar maka bisa dalam hitungan tahun gitu. Kemudian yang kedua, frame atau penetapan berdasarkan lama penelitian itu dilakukan, bisa dibagi dalam 3 jangka waktu, yaitu jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Nah, adapun yang ada di dalam proses penelitian yang bisa dikatakan tradisional itu hanya dibagi dalam 3 langkah, yaitu perencanaan penelitian, implementasi, dan revisi akhir atau penulisan hasil dan kesimpulan penelitian. Nah, setelah kita tadi mengetahui latar belakang perlunya membuat langkah rencana penelitian yang lebih terstruktur dengan menggunakan konsep map, maka kita perlu mengetahui apa sih sebenarnya definisi dari konsep map itu sendiri. Konsep map atau mind mapping begitu ya. Itu adalah beberapa konsep yang kemudian dihubungkan secara visual, ya. Jadi kita nanti akan melihat begitu ya, gambar gitu, yang sudah kita buat dan menunjukkan gambaran yang menarik. Nah, ini perlu skill tertentu ya, ketika kita membuat satu gambaran supaya orang menjadi lebih tertarik atau kita sendiri menjadi tertarik untuk kemudian mencoba melakukannya. Konten di dalam konsep map itu dapat berupa materi pembelajaran atau topik, textbook, ataupun tes laboratorium. Nah, penggunaan konsep map atau peta konsep ini menjadi sangat penting. Kenapa? Karena ini akan yang pertama membantu kita untuk menata ya, ide-ide yang muncul agar dapat lebih terstruktur penempatannya. Kadang kan kita berpikir, ini saya ingin masukkan ini, saya ingin masukkan itu. Nah, ide itu, ide yang sangat-sangat banyak, yang semuanya mungkin bagus, itu perlu kita tata. Kemudian yang kedua, mampu menggambarkan keterkaitan antar ide yang sudah kita tetapkan. Nah, kalau sudah kita tata, maka kita kaitkan antar ide itu. Kemudian yang ketiga, membantu memperlihatkan ide yang bisa kita kelola dan membuang ide yang tidak mampu kita kelola atau melakukan penyaringan ide. Yang keempat, mampu mengerucutkan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Sehingga apa? Nanti akan fokus pada rencana utama penelitian yang akan kita lakukan. Ya. Nah, beberapa pernyataan atau kata kunci yang bisa kita pegang sebagai upaya kita membuat peta konsep
atau konsep map adalah yang pertama, critical thinking. Ya, Anda mahasiswa S2, maka pemikiran kritis ini menjadi hal yang utama. Di sini kita akan selalu dihadapkan pada kata tanya. Kata tanyanya bukan apa loh, tapi lebih pada mengapa. Kemudian what next, apalagi. Pertanyaan-pertanyaan yang saling berhubungan, yang saling bergantung satu dengan yang lain dalam kondisi yang langsung atau saat ini pemikiran itu muncul. Kemudian yang kedua, analisis hubungan. Nah, di sini berisi pertanyaan-pertanyaan yang menghubungkan satu dengan yang lainnya. Kemudian juga berisi apa? Capaian yang akan ditetapkan. Kemudian aksi atau implementasi yang di dalamnya itu ada pemikiran, alasannya apa, pertimbangannya apa. Nah, kemudian yang selanjutnya apa? Membandingkan atau menyelaraskan informasi yang ada. Ya. Nah, yang ketiga, teori ke aplikasi praktis yang mampu menyampaikan contoh dan penjelasan yang memadai. Nah, yang keempat adalah gaya belajar. Nah, kadang-kadang manusia mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda nih. Nah, kalau mahasiswa itu senang dengan gaya belajar yang dalam visual, maka ini cocok sekali. Karena apa? Nanti akan muncul gambar. Tapi jangan khawatir, gaya belajar yang lain pun bisa mempelajari hal ini. Karena nanti akan terjadi gambaran yang sangat menarik. Yang kelima apa? Proses informasi di otak yang secara fisiologi itu terjadi. Mulai dari penerimaan informasi, kemudian informasi itu disimpan, kemudian bagaimana menghubungkan informasi yang masuk, kemudian digambarkan, diproses, dan melakukan clustering atau pengelompokan. Ya. Kemudian yang terakhir adalah domain pembelajaran, yaitu kalau di kita di keperawatan itu lebih pada 3 domain utama, yaitu apa? Kognitif, afektif, dan psikomotor. Oke. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan utama yang terkait dengan peta konsep. Dalam peta konsep kita akan dihadapkan dengan topik atau ide utama yang berada di titik sentral, ya, di titik sentral. Dari topik itu akan memunculkan isu yang saling berhubungan, ya. Dari masing-masing isu itu kemudian akan muncul apa? Detail atau rinci yang dapat berupa contoh dan harus tetap saling berhubungan satu dengan yang lain, ya. Oke. Gambarnya sudah ada ya, jadi bisa dilihat di situ. Nah, dari proses yang sudah dilakukan, maka topik yang ditetapkan akan mampu dikembangkan dengan baik. Karena apa? Karena didukung dengan data dan isu dan ide yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Nah, kemudian kita akan lihat nih, bagaimana pembuatan roadmap di tatanan institusi, baik itu institusi pendidikan maupun institusi pelayanan. Hal yang perlu kita perhatikan adalah apa? Visi, misi, tujuan, rencana, strategis, regulasi, nilai-nilai budaya yang dianut oleh institusi itu tersebut, ya. Kemudian lingkungan, status demografi, kondisi geografi, ya, politik maupun sumber daya, ya. Sumber daya ini bisa fasilitas, bisa sumber daya manusianya. Ya, jadi hal itu harus kita perhatikan. Langkah yang bisa kita lakukan adalah apa? Menetapkan waktu. Capaiannya itu mau berapa lama, gitu ya. Kemudian apa? Kalau kita sudah tetapkan waktunya, kita lakukan brainstorming. Ya, kemudian apa? Memilih dan menentukan topik yang berhubungan dengan tata aturan institusi. Menetapkan rencana aksi yang meliputi apa? Kita kumpulkan nih sumber daya manusia yang ada. Kita punya uang berapa, keuangannya, ekonomi dari institusi itu sendiri, ya. Kita punya fasilitas apa, kemudian apa, metode yang akan digunakan itu apa, gitu ya, dan waktu. Nah, langkah selanjutnya adalah melaksanakan rencana yang sudah kita buat, dan jangan lupa tetap melakukan evaluasi proses dan hasil. Nah, itulah tadi bagaimana kita membuat peta konsep dalam perencanaan penelitian kita, oke ya. Insya Allah kita akan ketemu lagi dengan topik yang berbeda dan pastinya tetap menarik ya untuk bisa kita diskusikan. Terima kasih, kita ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.